Hello friends, my name is Batman. My job is to save the earth. So, please help Arif Yohamart's channel to reach 100,000 subscribers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Arif Yohamart yang ganteng dan lucu. Kita akan menyambut cerita Kawin Kontrak episode 32 alias telung puluh loro alias 32 alias telu kalo loro. Ini pesan dari penulisnya, jangan lupa share ya. Juga tisunya disiapkan. Maaf jika bikin baper dan nangis. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, please bantu channel Arif Yohamart agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Oke, siapkan tisunya. Katanya ini part ini akan mengandung bawang. Tapi kita akan lihat. Tapi tidak ada salahnya Anda menyiapkan tisu. Oke, selamat menikmati. Ciao. Arini menghapus sisa air mata yang masih menggenang di pelupuk matanya. Hanya yang kini menghiasi jari manisnya. Dia lalu meminta supir taksi untuk mengantarnya ke terminal Purabaya yang dulu dikenal dengan nama terminal Bungarsi. Bungurasih. Arini memeluk Angga Junior adalah dengan penuh kasih sayang. Diciuminya pipi mungil bayinya yang sedang terlelap tertidur. Kita harus kuat dan harus bisa menghadapi cobaan ini, anakku. Bisik Arini yang dijawab dengan senyuman oleh bayi mungil itu. Apakah mungkin dia tahu apa yang dirasakan bundanya? Hingga ketika tidur pun dia menjawab bisikan bundanya walau hanya dengan senyuman. Akhirnya bus yang akan membawa Arini kembali kota Malang mulai merayap perlahan. Dia hanya bisa memejamkan matanya mengingat apa yang baru saja terjadi. Rasa rindunya pada lelaki yang telah menikahinya kurang lebih 3 tahun yang lalu itu harus dikuburnya dalam-dalam karena penolakannya pada buah hatinya sendiri. Arini hanya bisa mengusap air mata yang mulai membanjiri pipinya. Hanya sebaik doa yang dia ucapkan agar Angga bisa berbahagia nantinya. Syukurlah perjalanan yang ditempuhnya kurang lebih 2 jam tidak mengalami hambatan yang berarti. Angga Junior pun masih tertidur pulas kala Simbok mengambilnya dari gendongan Arini dan memindahkannya ke dalam box tidurnya. "Kemana Tuan Prancis?" tanya Simbok sambil mengusap rambut Arini yang sedang duduk di lantai sambil berselonjor meregangkan kakinya yang lelah. Simbok memang mengambil Papa Adalat dengan sebutan Tuan Prancis. Lucu ya Simbok ini, jodohnya karo Papa Adalat. "Mereka harus kembali ke Jakarta, Mbok. Ada pekerjaan penting yang harus dikerjakan mereka," kata Arini lembut sambil tersenyum manis. "Loh, jadi semuanya pulang ya?" tanya Simbok keheranan. "Iya Simbokku sayang, kan mereka harus bekerja kembali. Nanti mereka akan berkunjung jika mereka tidak sibuk lagi," jawab Arini lagi. "Oh begono ya," saut Simbok. "Lah tapi tadi pagi katanya mau jemput Nak Angga suamimu, Duk," tanya Simbok dengan nada bingung. "Mas Angga ndak jadi datang, Mbok. Surat izin libur dari kantor belum dapat, makanya nggak jadi datang," jawab Arini sambil mencium pipi tua Simbok yang mulai berkeriput. Arini merasakan sesak yang amat sangat kala mengucapkan kalimat itu. Ingin rasanya dia menangis dalam pelukan Simbok. Akan tetapi Arini tidak ingin melihat Simbok bersedih sedikit pun. Setelah beristirahat sejenak, Arini lalu berpamitan pada Simbok dan menuju kafe kecil miliknya. Entah kenapa air matanya kali ini tidak mau berhenti mengalir. Arini memilih pergi ke kafe miliknya agar Simbok tidak melihat tangisnya karena dirinya diliputi kesedihan. Kurang dari 15 menit, Arini akhirnya sampai di kafe miliknya yang tengah dipenuhi oleh para mahasiswa. Setelah memberikan salam, Arini lalu mengambil gitar dan duduk di panggung kecil di dekat meja kasir. Jemarinya yang lentik kini memetik senar gitar dan suaranya yang merdu membawakan sebuah lagu yang menghibur para pengunjung kafe miliknya.
Ku teringat hati yang bertabur mimpi. Kemana kau pergi cinta? Perjalanan suci yang ku tempuh sendiri. Kuatkanlah hati cinta. Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatlah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang membelenggu cinta. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatiku cinta. Ingatkah engkau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya? Ingatkah engkau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta? Lagu ini siapa yo? Coba komentar ya, ketik komentar yang ngerti. Wis disudoi malah. Arin menyadari bahwa air matanya telah membasahi kedua pipinya kala membawakan lagu milik Leto yang berjudul Sebelum Cahaya. Ia hanya tersenyum dan membungkukkan badannya kala para pengunjung kembali memintanya membawakan sebuah lagu lagi. Arin lalu terduduk sambil memeluk kedua lututnya di lantai ruangan sholat yang memang disediakan olehnya. Kepalanya dibenamkan di kedua lututnya. Isak tangisnya terdengar sesekali. Rasa perih dan sakit dilampiaskan juga akhirnya. Arin tidak menyesali apa yang telah terjadi. Dia hanya memikirkan bahwa dirinya akan membesarkan Angga Junior sendirian tanpa kasih sayang seorang ayah. Tuhan, ya Allah Gusti, jika ini adalah ujian darimu, hamba menerimanya dan akan menjalaninya. Tetapi kumohon berikanlah hamba kekuatan untuk ikhlas menjalaninya, bisik Arini di sela-sela tangisnya. Arini masih terduduk menangis kala sebuah pelukan membuatnya tersentak kaget. Hah? Pelukan? Rupanya Astrid dan Rama mengikuti dirinya selama ini. Dadot, Rama terus menatap dirinya yang berada dalam pelukan Astrid. Rasa kagumnya pada gadis kamu itu semakin bertambah. Hari ini lalu berdiri dibantu oleh Astrid dan Rama. Dia lalu menghapus air matanya dan mencoba untuk tersenyum. Maafkan semua perkataan anak nakal itu sayang. Biarkan waktu yang akan membuatnya menyesali perkataannya sendiri, bisik Astrid. Astrid lalu meraih tangan Arini. Dia lalu meletakkan sesuatu di telapak tangannya. Apa itu? Coba. Nampak dua buah cincin yang tadi diserahkannya kembali pada Angga kini berada dalam genggamannya kembali. Rin, Angga menitip ini untuk dirimu. Kamu berhak menerimanya. Dia memberikan kembali padamu, kata Rama lembut. Arini menggenggam kedua cincin berlian itu. Dipandanginya keduanya. Ada rasa perih dirasakannya. Tak lama kemudian kedua cincin itu diletakkan kembali ke dalam genggaman tangan Rama. Aku mau, Pak Rama, walau tanpa cincin itu hati saya tetap milik Mas Angga. Cinta saya tetap miliknya juga. Jika dia ingin memberikannya pada saya, biarkan Mas Angga yang akan memberikannya sendiri, jawab Arini dengan senyuman terukir di bibir tipisnya. Nyahok boy. Rama merasakan sebuah desiran halus di hatinya. Rasa sayang dan suka serta kekaguman semakin dalam pada gadis kampung ini. Rin, saya menyesal karena tidak ikut bertahan untuk memilikimu waktu itu, batin Rama. Batin tapi orang wani ngomong deh. Akhirnya Rama, Astrid dan Arini memilih duduk di pojokan kafe. Mereka terlihat lebih banyak diam daripada ngomong. Tak lama setelah itu Rama dan Astrid akhirnya pamit karena mereka akan kembali ke Surabaya di mana Papa Adara tengah berada di sebuah rumah sakit. Keduanya tidak memberitahukan keadaan Papa Adalat pada Arini karena mereka takut wanita akan semakin bersedih. Ya jelaslah Tuan Perancis. Sedangkan Arini tetap melayani para pengunjung kafe miliknya yang tutup pada jam 10 malam.
Perjalanan singkat Rama, Astrid, dan seorang supir dan pengawal mengantarkan mereka kembali ke sebuah rumah sakit besar di mana Papa Adalat sedang dirawat. Kedatangan mereka segera disambut Papa Astrid dengan beberapa pertanyaan. The question is, akan tetapi Astrid hanya menggeleng dan menyerahkan kembali 2 buah cincin berlian ke tangan Angga. Entah apa yang tergambar di wajah lelaki tampan itu, yang hanya menatap kedua cincin yang dikembalikan lagi padanya. Angga hanya memandang keluar jendela kamar rawat inap papanya. Lampu-lampu yang gemerlap sama sekali tak membuat hatinya semakin tenang. Ora iso tenang gue, rasakno kowe enggak. Gemes malah kayak Angga. Angga hanya terdiam memandang ke arah Papa Adalat yang sedang tertidur dan masih terus memanggil nama Arini. Arini, jangan tinggalkan Papa, jangan pergi, jangan bawa pergi my cherry, kesayanganku. Bawa kembali cucuku. Ikoan Papa Adalat yang berulang kali disebut di antara tidur. Maafkan Mas Angga, Rin. Semua salah Mas Angga. Bisik Angga perlahan sambil memukul dinding dengan tinjunya. Rama yang dari tadi melihat apa yang dilakukan sahabat itu semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dan berusaha disembunyikannya darinya kali ini. Rama lalu mendekati Angga dan mengajaknya keluar dari ruang rawat inap Papa Adalat. Kini kedua duduk di ruang tunggu lobi rumah sakit. Gak, katakan pada gua apa yang sebenarnya terjadi, tanya Rama sambil menatap tajam ke arah Angga. Angga hanya terdiam. Dia mengepalkan kedua tangannya. Dia teringat akan surat perjanjiannya dengan Benny. Beberapa kilometer dari rumah sakit itu nampak Arini tengah bersimpuh di sebuah sajadah yang dipakainya untuk melaksanakan sholat tengah malam. Dipeluknya keheningan malam dengan sebaik doa. Lirih diucapkannya hanya tetesan air matanya yang jatuh perlahan dan bisa menceritakan bagaimana tulusnya doa yang diucapkannya. Ya Allah yang maha pembolak-balik hati, biarkan rasa cinta ini hamba pertahankan di sisa umur hamba. Berikan hamba ketegaran dan kekuatan menghadapi semua cobaan ini. Berikan kami semua kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah dan bermanfaat. Berikan kebahagiaan untuk suami hamba. Sehatkan dirinya, jagalah dia, dan sampaikan salam rindu hamba. Jangan ditegur jika dikit ya, sahabatku. Asli saya nangis nulisnya, tidak kuat, super sedih. Besok lagi ya. Begitu kata Mbak V Handayani. Bersambung. Itulah episode 32 ya guys, yang cukup menyedihkan, tapi kalau menurut saya sih masih sedih yang episode 30-an ya itu, kalau tidak salah itu. Oke, gitu aja guys. Konco carane Lukman Arif Yohamat. Sampai jumpa di episode 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kuhul. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.